saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, senang sekali dapat bergabung bersama kami dalam ibadah online Charismatic City Church. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bersama-sama dengan kami ingin mengucapkan selamat bergabung. Firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Pastor Emma Roslim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, untuk segala-galanya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Enter His gate with thanksgiving. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing. Singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth live a sound of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good. For the Lord is good. Mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Amen, amen. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, haleluya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Oh, for the Lord is good. Tuhan. Amin, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Yo. Na 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 na.
yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memujilah Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan menerima pujian. Engkau Raja yang layak ditinggikan. Kami mau bersorak, bersyukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bagi Raja kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan segala rancangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya
dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Oh Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berharap hanya kepada Tuhan, hanya padamu. Pimpinlah jalanku ya Tuhan, jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Serukan, oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, ku rasakan kehadiran-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh glory, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh haleluya. Di saat kami Tuhan mendengarkan renungan firman-Mu, haleluya Tuhan, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami Tuhan akan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, ketika kami mendengarkan dengan telinga kami juga melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online dari Gereja Karismatik City Church. Pagi ini saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dan mengucapkan selamat bertemu
di acara ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau sendiri yang akan menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi ini. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Judul dari khotbah saya pada pagi ini adalah kepastian jawaban doa. Dan teksnya terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11. Pasal 7 dari Injil Matius merupakan rangkaian akhir dari khotbah Yesus di bukit yang dimulai dari Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan pasal 7. Menarik sekali karena rangkaian khotbah Yesus di bukit ini diakhiri dengan satu ajakan untuk berdoa. Teks kita terdapat di Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang juga diulang oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13 dengan sedikit penekanan yang berbeda. Saya akan membacakan Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kedua ayat ini berbicara tentang 3 kata kerja, yaitu minta, cari, dan ketok. Nah, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani. Sehingga melalui bahasa Yunani ini, ketiga kata kerja ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus menerus. Siapa yang menyuruh kita minta, cari, dan ketok? Kalau ini merupakan rangkaian dari khotbah Yesus di bukit, maka sudah jelas Yesuslah yang meminta kita untuk minta, cari, dan ketok. Yesus sengaja memakai istilah yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari waktu dia mengajarkan tentang hal berdoa. Kita akan melihat di ayat yang ke-7, kata kerja yang pertama, mintalah. Kita meminta sesuatu dalam doa. Mengapa kita meminta? Karena kita menyadari akan kebutuhan yang ada. Kita menyadari apa yang kita tidak punya. Lalu kita nyatakan dalam doa apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bukan semua yang kita inginkan. Penekanan yang ingin Yesus sampaikan kepada kita yaitu kita tidak meminta hanya sekali saja lalu berhenti. Tetapi kita meminta dengan harapan untuk menerima sesuatu dari apa yang kita minta. Itu sebabnya kita harus terus menerus meminta. Jangan jemu-jemu meminta. Jangan patah semangat sebelum kita memperoleh apa yang kita minta. Karena waktu kita minta, ayat ini mengatakan, maka kamu akan mendapat.
Kata kerja yang kedua yaitu carilah. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Ada kegigihan dalam mencari. Dan kita tidak akan berhenti sebelum kita mendapatkan apa yang kita cari. Sekali lagi, kita diminta untuk terus-menerus mencari sampai kita menemukan apa yang kita cari. Pertanyaannya, hal penting apa yang perlu kita cari? Indah sekali karena dalam khotbah Yesus di Matius pasal 6 ayat 25 ayat 34, minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang kekhawatiran. Dan di situ orang-orang dunia mencari apa yang bisa mereka makan, minum, pakai, dan itu memang kita semua sebagai manusia membutuhkannya. Tapi kalau kita membaca di ayat 33, Yesus menekankan di situ. Tetapi, nah setelah semua yang dicari manusia, ayat 33 dimulai dengan kata tetapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang perlu kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan, dengan selalu berdoa dan mentaati perintah-perintahnya, dan izinkan Tuhan memakai hidup ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Indah sekali sebab Allah telah memberikan dalam diri kita minat atau upaya atau semangat untuk berusaha sekuat tenaga kita. Itu harus kita optimalkan untuk mendapatkan apa yang kita cari. Karena Yesus memberikan jaminan di ayat 7 ini, carilah maka kamu akan mendapat. Kata kerja yang ketiga yaitu ketoklah. Dalam hal mengetok, perlu ada kepasrahan dalam ketaatan. Ini menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Ketokan pada pintu tidak membuat pintu secara otomatis terbuka. Ketukan hanya menjadi sebuah tanda bagi pemilik rumah bahwa ada orang di luar yang ingin masuk atau ingin bertemu. Untuk membuka pintu adalah hak sepenuhnya pemilik rumah. Jadi sama halnya dengan dua kata kerja sebelumnya, meminta dan mencari, maka hal mengetok harus kita lakukan berulang kali. Dengan demikian perlu kesabaran untuk terus-menerus mengetuk sampai pintu dibukakan. Dan Yesus menjamin dalam ayat ke-7 itu bahwa barang siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu minta, mencari, dan mengetok? Ada 3 kebenaran yang Yesus ingin kita ketahui. Yang pertama, Yesus ingin agar kita menyadari posisi kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Dan setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa menyebut, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Itu dapat kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru,
ya Aba, ya Bapa. Posisi sebagai anak dan bapa juga diungkapkan dengan panjang lebar, baik di Injil Matius dan juga di Injil Lukas. Saya akan baca di Injil Lukas pasal 11 ayat 11 dan 12. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Nah, kalau saudara memperhatikan anak-anak, maka ketiga kata kerja ini selalu mereka lakukan sejak mereka bangun tidur sampai mereka tidur pada malam hari. Jadi waktu kita berdoa, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang anak yang tidak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa bantuan dan pertolongan dari orang tua. Dan harus yakin bahwa Bapa kita di surga akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Posisi kita sebagai anak-anak Allah sangat bergantung kepada kasih Allah, kasih Bapa. Yesus ingin agar kita mengenal hati Bapa. Ini poin yang kedua, mengapa kita perlu meminta, mencari, dan mengetok. Karena Yesus ingin kita mengenal hati Bapa kita. Yesus sengaja memakai istilah anak dan bapa dalam ajaran tentang doa karena kita telah mempraktekkan dan pernah berada dalam posisi sebagai anak dan juga sebagai bapa atau orang tua. Sehingga tidak sulit untuk kita mengerti hubungan antara bapa dan anak dan sebaliknya. Untuk itu perlu ada hubungan yang intim antara anak dan Bapa. Bagaimana cara kita mengenal hati Bapa? Nah, inilah pertanyaannya. Untuk mengenal hati Bapa, kita perlu mengenal kasih dan mengadakan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai 11 yang merupakan pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Filipus kepada Yesus. Dia bertanya tentang Bapa dan dia minta agar Yesus tunjukkan kepadanya Bapa supaya dia kenal. Lalu Yesus menjawab Filipus dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai 11, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi untuk mengenal hati Bapa, kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus juga mengajarkan kita, waktu kita menaikkan doa Bapa kami yang juga terdapat dalam khotbah Yesus di bukit di Matius pasal 6. Dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Dari pengenalan kita yang intim dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kesukaan Bapa dan apa yang tidak disukai oleh Bapa kita, serta apa yang menjadi keinginan serta rencana Bapa atas hidup kita.
Dengan demikian waktu kita berdoa, meminta, mencari dan mengetok, maka kita harus jujur dan terus terang apa adanya. Kemudian kita sesuaikan dengan hati dan keinginan dari Allah Bapa kita yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa adalah Sang Pemberi itu. Allah Bapa adalah sumber berkat yang kita butuhkan. Dialah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Segala. Apa yang berguna dan apa yang berfaedah serta apa yang kita butuhkan itu mampu diberikan oleh Bapa kita. Dan ini jelas terlihat dalam Matius pasal 6 ayat 32b yang berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh sebab itu, kenalilah hati Bapa melalui persekutuan hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Bapa diperlukan kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, dan pengabdian diri secara total. Hal ketiga, mengapa kita perlu minta, mencari, dan mengetok? Karena Yesus ingin agar kita bisa menikmati jawaban dari doa yang kita panjatkan. Dan waktu kita menerima jawaban yang datangnya dari Tuhan sendiri, maka sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia. Nah, di sini saya ingin menarik perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di ayat 8 dari Matius pasal 7. Ayat ini berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau kita perhatikan ayat 8, maka tidak ada kata akan di situ seperti yang ditulis di ayat yang ke-7. Sebaliknya, Yesus menambahkan kata-kata setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetok. Mengapa demikian? Karena di ayat 8 ini Yesus ingin kita yakin bahwa siapapun yang meminta menerima. Siapapun yang mencari mendapat. Siapapun yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini merupakan suatu kepastian dari jawaban doa kita. Dari pihak kita, Tuhan minta agar kita percaya, kita beriman bahwa waktu kita meminta, kita menerima dan seterusnya. Unsur iman amat berperan dalam doa-doa kita. Iman yang kita dasarkan atas janji Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dari firman-Nya. Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin berkata, ya saya sudah mempraktekkan hal berdoa. Tapi saya kecewa. Karena doa yang saya panjatkan belum dijawab. Dan tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Ada 4 alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena dosa. Itu dapat kita baca dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2.
Dan saya akan membacakan ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan demikian, sebelum kita meminta, mencari dan mengetok, kita harus yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini bukti dari kita belum mengenal hati Bapa. Sehingga yang muncul adalah keinginan daging. Di mana kita ingin memuaskan daging kita, hawa nafsu dan ego kita. Waktu kita meminta, mencari dan mengetok, isi dari permohonan kita adalah untuk pemuasan ego kita. Bukan yang sesuai dengan keinginan Bapa. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang akan mengikuti lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil ini menundukkan kepalanya dan berdoa. Kemudian pertandingan pun dimulai. Ternyata anak ini yang pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hei jagoan, kamu pasti tadi berdoa agar kamu menang. Ya kan?" Anak itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak, Pak." Lalu ketua panitia itu berkata, "Lalu apa yang kamu doakan?" "Ya, kalau saya doa agar orang lain itu kalah dan saya menang, rasanya itu tidak adil, Pak. Jadi yang saya berdoa supaya aku tidak menangis kalau aku kalah." Wah, ternyata doa ini permohonannya merupakan doa yang luar biasa. Anak ini tidak meminta Tuhan mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi, kalah atau menang. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berdoa kepada Tuhan untuk mengabulkan semua permintaan kita. Kita meminta agar Tuhan menghalau setiap rintangan yang ada di depan kita. Tidak salah memang. Namun, bukankah lebih baik kita berdoa, minta pimpinan dan hikmat untuk dapat mengerti rencana Tuhan, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Berdoalah, minta kekuatan supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik dalam hidup ini, sekalipun mungkin itu menyakitkan kita. Hal yang ketiga, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak meminta dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 23b dan 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Pertanyaannya, mengapa kita harus meminta dalam nama Yesus? Dan setiap kali kita mengakhiri doa kita, kita mengatakan dalam nama Yesus. Amin.
Ada 3 hal mendasar yang perlu kita ingat waktu kita berdoa dan meminta dalam nama Yesus. Yang pertama, kita meminta persetujuan Yesus Kristus atas permohonan kita. Bagaimana caranya? Ya, melalui hubungan kita yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Maka kita akan mengetahui kehendaknya. Hal mendasar yang kedua, kita harus yakin bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk menjawab doa kita. Bukankah dia berkata sebelum dia naik ke surga di Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Manusia siapakah yang memiliki kuasa atau otoritas sehebat yang dimiliki oleh Yesus? Hanya Yesus satu-satunya sanggup menjawab doa kita. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Untuk itu harus ada unsur iman dalam doa yang kita naikkan. Mengetahui bahwa Yesus berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Karena Ibrani 11 ayat 6 bagian A, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hal yang ketiga yang mendasar yang kita perlu tahu waktu kita berdoa dan meminta dalam nama Yesus, kita ingin memuliakan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 12b sampai 14 berkata, "Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dengan demikian, waktu doa kita dijawab oleh Tuhan, maka sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia. Kembali alasan keempat mengapa doa kita tidak dijawab. Karena kita cepat putus asa waktu berdoa. Sudah 1 kali berdoa Tuhan belum jawab, lalu kita berhenti. Kita bilang buat apa, percuma. Wow. Padahal di ayat 7 tadi kata kerja minta, cari dan ketok. Itu harus dilakukan berulang kali. Dan Yesus memberikan contoh yang indah dari seorang wanita janda terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Wanita janda ini berhadapan dengan seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat. Namun wanita janda ini tidak putus asa. Tiap hari dia datang, dia meminta agar hakim tersebut mau membela perkaranya. Dan apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat 6 sampai 8 dari Lukas pasal 18, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Pernyataan Yesus yang terakhir dari ayat 8 perlu digarisbawahi dan menjadi peringatan bagi kita semua. Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan sudah membagi-bagikan porsi iman kepada masing-masing kita. Kita perlu menggunakan iman setiap saat, setiap waktu, agar iman kita itu makin bertumbuh, makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Kesimpulannya, waktu kita meminta, mencari dan mengetok merupakan perintah Allah bagi kita sebagai anak-anaknya yang wajib kita lakukan.
Dan dengan melakukan ketiga kata kerja ini merupakan ketaatan kita kepada Allah. Kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan di dalam ketergantungan kita kepada Tuhan diperlukan unsur iman. Allah ingin menjalin hubungan yang intim antara kita dengan dirinya. Tuhan ingin agar telepon kita selalu dalam posisi on dengan Yesus, berarti kita tersambung dengan Yesus. Jangan waktu ada masalah saja baru kita telepon, baru kita berdoa. Tapi dalam setiap situasi, apapun keadaan kita, marilah kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya teks kita mengajarkan untuk kita minta, mencari dan mengetok secara terus-menerus. Apa maksudnya ini? Selain kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, doa haruslah menjadi gaya hidup kita setiap hari dan setiap saat. Jikalau ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan, saudara masih bergumul dalam kesulitan saudara belum melihat jalan keluar, saudara benar-benar membutuhkan campur tangan Tuhan agar Tuhan menyelesaikan masalah yang sedang saudara hadapi, saya ajak saudara datang menghampiri tahta kasih Tuhan seperti layaknya seorang anak yang datang kepada Bapa yang penuh kasih. Utarakanlah apa yang menjadi permasalahanmu dan mohonlah keampunan atas semua kesalahan dosa yang telah saudara lakukan. Dan dasarilah permohonan doa saudara atas iman yang saudara miliki. Sekecil apapun iman yang saudara miliki, gunakan iman tersebut dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, kasihanilah aku, lawatlah aku, jawablah doaku sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus. Sebagai ayat penutup, saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sudahkah saudara, Bapak, Ibu meminta Roh Kudus dalam doamu kepada Bapa di surga? Mungkin saudara bertanya, yang saya perlukan Tuhan menyelesaikan masalah saya, bukan Roh Kudus. Tetapi ketahuilah, ini merupakan sesuatu yang indah yang diajarkan Yesus untuk kita lakukan. Dalam doa kita, kita perlu meminta agar Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita. Mengapa kita perlu meminta Roh Kudus dari Tuhan? Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus akan memberi kita kuasa untuk bersaksi. Kuasa di atas semua godaan. Kuasa sehingga kita akan bisa menang di atas dosa dan godaan-godaan. Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita agar kita tahu bagaimana kita harus berdoa yang berkenan di hati Bapa. Roh Kudus adalah penghibur ilahi yang mampu menghibur hati-hati yang sedang terluka, yang sedang dilanda kesedihan yang berkepanjangan. Roh Kudus mampu memberi penghiburan bagi saudara yang membutuhkannya. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran Allah. Roh Kudus juga akan membagi-bagikan kepada kita karunia-karunia roh yang indah-indah yang ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Antara lain karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan dan kuasa untuk melakukan mujizat dan lain-lain.
untuk kita praktekkan selama kita masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, sehingga banyak orang akan diberkati melalui pelayanan kita semua. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan doa, dan di kesempatan yang indah ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, kita bersehati memohon dari Tuhan. Bukan agar Tuhan memulihkan usaha bisnis kita, bukan agar Tuhan memulihkan keluarga kita, bukan agar Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, bukan agar Tuhan menghibur hati kita yang sedang sedih. Karena bagi Tuhan untuk menjawab semua itu sangatlah mudah. Tapi di saat yang indah ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memohon agar Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam dan berkarya secara aktif dalam hidup kita semua. Mari saya ajak kita nyanyikan lagu ini, refnya saja. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau memiliki kuasa yang luar biasa untuk menjawab seketika setiap doa yang kami panjatkan kepadamu. Tapi pada pagi ini secara khusus kami mau membuka hati dan meminta daripadamu, ya Bapa di surga, curahkanlah Roh-Mu dalam hati kami. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau telah memberikan Roh Kudus ini bagi kami sebagai penolong bagi kami. Roh Kudus yang akan membantu kami waktu kami berdoa, dan sepertinya tidak ada lagi kata-kata yang bisa kami ucapkan dalam doa, tapi Roh Kudus akan memampukan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin waktu kami meminta Roh Kudus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Yesus, Bapa di surga akan mengabulkannya. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, karena ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pada akhirnya
Bapak Ibu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus itu akan menguasai dan memenuhi hati kita. Haleluya. Amin. God bless you Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati. Jika saudara diberkati, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Charismatic City Church. Untuk mengembangkan Gereja Charismatic City Church, jangan lupa untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika ada yang membutuhkan permohonan doa, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa ikuti setiap acara Gereja Charismatic City Church seperti Seminar Keluarga yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam dan doa Jumat Power of Prayer pukul 7 malam. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.